Padahal kita sekelasnya cuma 4 orang. Dosennya 5 orang. Buka kepala, dimasukkan kitab itu, akhirnya ditutup kembali. Begitu saya selesai ujian, langsung didekat sama mereka. Pak Agil katanya, tidak usah pulang ke Indonesia, Malaysia sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'du. Tahukah Anda semua bersama siapa saya duduk di mobil ini? Beliau Habibana adalah merupakan salah satu manusia alim yang masih ada di muka bumi dengan segala disiplin ilmu yang beliau miliki sebagai guru besar di bidang ilmu fiqh dan usul fiqh. Belum lagi keahlian-keahlian di bidang hadis, di bidang tafsir, nagom lagu, termasuk ilmu qiraat. Jadi tidak salah kalau beliau ini kita sebut sebagai manusia alim yang masih ada di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita doakan sama-sama beliau sehat, panjang umur dalam pengabdian terhadap bangsa dan negara, mencerdaskan kita semua. Beliau kita juga kenal di samping sebagai alim, beliau juga adalah Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2001 sampai 2024. Bila teman-teman ingin melihat perjalanan beliau dari masa kecil sampai kemudian menyelesaikan program doktoral di Ummul Qura, Mekah, itu bisa dilihat pada video sebelumnya sekitar 1 tahun yang lalu. Apa kabar ini, Prof? Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan ini untuk menggali inspirasi dari kehidupan beliau. Setelah beliau menceritakan dari masa kecil sampai kemudian menyelesaikan tuntas program pendidikannya, kita ingin kembali mendengarkan tentang satu pertanyaan kecil, dan saya kira semua orang pasti ingin mendengarkan cerita itu. Pada saat Pak Prof masih kecil itu dalam prosesi pendidikan, pernah enggak berpikir Pak Prof atau bermimpi begitu, ada keinginan untuk jadi menteri pada saat itu? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali tidak tergambarkan oleh saya pada satu saat saya diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ini adalah jauh dari gambaran seorang yang mungkin dalam perjalanan sebelumnya saya sebagai orang yang tinggal tidak di ibu kota, di kota Palembang, ya walaupun berada di tengah-tengah kehidupan keluarga yang memang kuat ya dari aspek agamanya. Jadi sama sekali saya tidak tergambarkan pulang dari pendidikan tahun 1987
kemudian saya akan menjadi Menteri Agama. Ya. Jadi saya kembali dari studinya, meninggalkan tanah air selama 12 tahun. Jadi ketika saya menyelesaikan studi saya dan ujian disertasi yang memang beda ujian disertasi di Timur Tengah dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu namanya promosi. Promosi itu tidak lebih dari 1,5 jam, 2 jam. Ya. Tapi kalau di Timur Tengah itu ujian itu kalau bisa selesai dalam 4 jam sudah bagus. Biasanya 5 jam lebih. Ya. Karena tradisi mereka di ujian itu diadakan setelah sholat maghrib berjamaah, langsung berkumpul di aula universitas. Nanti menjelang isya diistirahatkan sebentar, nyambung kembali. Itu selesai rata-rata jam 12, jam 12.30 malam. Jadi memang itulah ujian. Kita betul-betul diuji, dan pengujinya itu kalau sekarang kita sebut dengan penguji eksternal dari luar. Nah, kalau di Saudi dari luarnya itu harus dari luar negeri, bukan dari luar, maksudnya masih dari lingkungan kita. Nah, saya waktu ujian doktor itu mendapatkan kesempatan untuk diuji oleh yang kemudian menjadi mufti Mesir, Profesor Dr. Farid Wasil. Tulisan saya berkaitan dengan fikih mazhab Syafi'i dan usul fikihnya, diuji harus orang yang beda mazhabnya. Oh begitu ya. Jadi saya diuji oleh seorang ulama besar yang kebetulan mazhabnya mazhab Hanafi, supaya kelihatan pro dan kontranya itu. Nah, diujilah saya dari awal sampai akhir. Jadi tidak boleh jeruk makan jeruk. Tidak boleh jeruk makan jeruk, tidak boleh. Iya. Saya tidak pernah kenal dengan beliau, beliau juga tidak tahu saya. Tapi promotor saya waktu itu memang seorang besar ya, ulama besar, Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Al-Khadrawi. Beliau ini mendapatkan gelar doktornya tahun 40-an. Masa-masa istilahnya waktu itu Al-Asrul Zahabi, katanya masa-masa keemasan dari Al-Azhar, yang dipimpin oleh Syekh Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, yang kita kenal dengan tafsirnya itu. Banyak jebolan-jebolan pada tahun 40-an itu yang kemudian memang mewarnai dunia ini dengan keilmuannya. Nah, saya mendapatkan kesempatan itu karena kebetulan dosen-dosen saya juga ya seangkatan dengan itu, dan bahkan ada yang sebelumnya. Jadi diuji, alhamdulillah, karena kita memang persiapannya bagus, dan promotor saya selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Maka dia selalu memberikan gambaran, kamu hadapi aja semuanya itu ya seperti kamu di kelas ngajarin orang, gitulah. Itu motivasi dia. Jadi jangan takut siapapun yang menguji kamu, ya kamu berada dalam posisi yang sangat terhormat. Luar biasa. Motivasi. Ya alhamdulillah, motivasi itu saya terima. Dan Syekh Khadrawi ini memang seperti orang tua saya. Beliau adalah salah seorang dosen saya yang paling dekat. Kenapa? Karena setiap hari setelah saya di Makkah itu saya khidmat sama beliau. Karena beliau tidak membawa istri, di rumahnya sendirian. Saya yang ngurusi sama beliau itu, walaupun segalanya sudah cukup, dicukupi oleh universitas,
Tapi di sore hari beliau kan dalam posisi istirahat. Nah, kita manfaatkanlah untuk menimba ilmu dari beliau yang kebetulan beliau ini seorang ulama yang multidisipliner. Saya setiap habis asar, ya, dan sholat asar berjamaah sama beliau itu di rumah beliau. Ngaji usul fikih apa saja. Nah, kelebihan beliau ini tidak pernah pegang buku. Jadi buku itu di luar kepala semua. Ngaji apa kita? Nah, sebutlah dia qala al-mu'allifu rahimahullah. Nggak pernah pegang buku. Hafal semuanya. Masya Allah. Nah, kita dibinalah oleh beliau ini. Dia selalu memotivasi, ilmu itu luas. Dan kamu jangan merasa cukup dengan apa yang kamu sudah terima. Cari terus, gali terus. Terutama dari ulama-ulama besar itu. Jadi kita biasanya mulai habis sholat asar berjamaah sama beliau, lanjut dengan pelajaran apa. Karena beliau ini ngajar kita usul fikih. Nah, saya belajar dari beliau itu dari A sampai Z di rumah itu. Kalau selesai penjelasannya sebelum maghrib, saya disuruh pulang. Silakan pulang ke rumah. Dia tahu saya punya istri, punya anak. Lihat istri dan anakmu. Ada anakmu ke mana? Ke Masjidil Haram. Kadang-kadang jam 5 saya sudah pulang. Setengah 6 saya langsung biasanya pergi bersama istri dan anak-anak. Terus setiap harinya begitu. Dan terkadang pada hari-hari tertentu juga saya ngaji dengan yang lainnya. Syekh Mahmud Abdul Daim namanya. Ini dosen yang paling senior. Beliau umurnya Masya Allah meninggalnya dalam usia 107 tahun. Masya Allah. Di ketika ngajar kita umurnya sudah 96 tahun. Masih kuat ingatan. Masih kuat ingatannya, hafalannya. Dan digelarilah oleh orang-orang pada masa itu dengan Syafi'iyul Asr. Masya Allah. Di Syafi'i zaman sekarang. Kenapa digelari itu? Karena semua buku hafal dia, matan-matan keilmuan itu semua hafal. Dan dia selalu bercerita bahwa saya dulu katanya dapat gelar doktor itu pada usia ya waktu itu cukup apalah gitu, masih muda. Dan waktu itu tahun 25 ya, 1925. Nah, 1925 sudah doktor, bayangkan. Dan akhirnya guru besar, dan beliau guru besar di Al-Azhar itu selama 50 tahun. Masya Allah. Jadi kita bangga dengan dapat dosen-dosen seperti itu. Jadi kita betul-betul menjadikan mereka itu sebagai orang tua. Maka setiap pagi saya dulu untuk khidmat itu jam 7:30 biasanya saya sudah di kampus, dan mereka biasanya diantarkan oleh petugasnya itu, jemput antar itu. Mereka begitu turun nanti dari mobilnya di gerbang universitas itu, biasanya saya yang menyambut mereka itu. Saya cium tangannya, cium ketingnya, saya bawain tasnya. Sampailah saya letakkan nanti di tempat ada ruang khusus para guru besar itu. Sudah itu saya pamit, ada yang bisa saya bantu lagi, kopi kah, apa, teh apa gitu. Ya, jadi sambil khidmah. Khidmah, iya. Oh sudah cukup katanya, sudah. Karena ada yang ngurus betul, itu hanya manis-manis mulut kita saja kan. Saya pamit, terus saya bilang saya mau ke perpustakaan teruskan tulisan saya. Karena perpustakaan juga kita dikasih tempat khusus, buku-buku yang kita pakai nggak boleh diangkat,
oleh petugas pustakaan. Biasanya kalau kita pakai kan letakkan terus diangkat nanti sama petugas. Nah saya dikasih karena menulis doktor itu S2 gitu, doktor itu dikasih tempat, maka dibuatlah ada tandanya, tulisan itu ar-roja gitu, ada murafi hadhil kutub lil ahamiyah. Jadi diharap tidak boleh diangkat buku-buku ini karena untuk ada kepentingan khusus. Nah saya pergilah ke situ. Nah mereka kadang-kadang itulah doa ya, mahalnya sebuah doa itu, karena kita menganggap mereka memang sebagai orang tua sekaligus dia sebagai guru. Ya, saya cium dia, pamit, saya bilang gitu. Nah, kadang-kadang ditariknya, begitu saya mau pergi ditariknya, sini dulu gitu. Oh, terang gitu yang tradisi kata sama kiai, pegang dadanya, dipegang kepalanya. Dia bilang nanti kamu seperti saya, gitu doanya itu. Saya langsung saya ciumin, Masya Allah, Syekh mahal doanya ini. Iya katanya, saya lihat kamu memang apa istilahnya ikhlas, kamu tuh berkhidmat sama gurunya ikhlas. Saya doakan kamu nanti seperti saya. Masya Allah. Kalau seperti saya berarti kan hafalan-hafalan itu kan kita diberi juga seperti mereka diberi oleh Allah SWT itu. Itu yang saya rasakan. Jadi saya pernah belajar sama Syekh Mahmud ini fikih Syafi'i Qalyubi itu. Qalyubi. Saya ajak beberapa teman supaya saya tidak sendiri maghrib asar sampai maghrib beberapa waktu 3 bulan sampai 3 bulan itu kita hitung-hitung 3 bulanan belum pindah-pindah dari pendahuluannya itu. Iya. Tapi saya perhatikan setiap hari selama 3 bulan itu tidak ada pembahasan yang berulang. Saking luasnya ilmu. Saking luas. 3 bulan itu. Iya. Jadi saya bilang sama Syekh, karena teman-teman juga bertanya kapan kita mulai baca buku ini, gitu kan? Ya, saya terus tanya Syekh, kapan kita mulai? Ya Allah katanya, sudah kita mulai dari sejak dulu itu katanya, sampai sekarang ini belum selesai. Iya, baru masih mukadimahnya saja. Nah, disitulah dia buat satu pernyataan. Itulah ilmu katanya. Ilmu itu sangat luas katanya, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Pertama kita kejar pantai itu, bertambah jauh. Artinya tidak ada kata selesai. Nah, terus dia bilang, ya sudah katanya, besok sudah tidak usah datang lagi. Saya ijazahkan kitab ini. Gitu. Itulah peranan ijazah kan. Itu diserahkan ke Iya, ijazah itu dia bilang saya sampaikan kitab ini dari guru saya, namanya ini dari guru-guru saya sampai ke penulis buku itu. Terus terakhir dia bilang ajastukum hadzal kitab. Itu sama seperti kita seperti dibuka kepala kita itu. Dibuka kepala, dimasukkan kitab itu, akhirnya ditutup kembali. Jadi semua yang ada dalam kitab itu dikasihkan sama kita tanpa pengecualian. Itulah kelebihan ijazah ya, sanad ya kalau bahasa sekarang itu. Sanad gitu. Nah, begitu juga yang lain-lainnya. Ada Syekh namanya Ahmad Fahmi Abu Sunnah namanya. Ini Syekh Ahmad Fahmi ini juga seorang ulama besar ya, bermazhab Hanafi dia. Dia mengajar kita maqasid syariah, ilmu maqasid syariah, membaca buku Al-Muwafaqat fi Usul Syariah karyanya Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi itu. Ini juga satu angkatan mereka. Jadi doktornya tahun 40-an, disertasinya sampai sekarang masih dipakai tentang adat, al-urf wal adah fi ra'yil fuqaha.
Jadi kalau dia ngajar itu tulisannya banyak sekali. Itu satu fakroh saja dari kitab itu disyarahkannya kadang-kadang 2 jam lebih. Ke sana kemari dia. Nah, bingungnya kita mata kuliah itu kalau kita tidak mengikuti dengan cermat semua yang disyarahkannya dan kita tidak tulis, pasti tidak akan lulus ujian. Jadi selalu saya sampaikan sama Syekh Ahmad Fahmi, Syekh, semua yang dijelaskan tadi masuk nak dalam materi ujian nanti? Iya, katanya masuk. Kita tidak boleh bawa rekaman, tidak boleh. Sekarang kan enak digital kan, rekam aja nanti di rumah kita ulang lagi. Jadi terpaksa dia ngomong kita nulis. Tulis gitu, sebanyak-banyaknya. Nanti pulang ke rumah kita edit ulang, kita nasah ulang lagi. Kadang-kadang penjelasannya itu lebih banyak dari bukunya itu. menjadi host ya. Iya. Jadi luar biasa. Nah, banyak anak-anak yang gugur dia di DO karena mata kuliah beliau ini. Beliau agak killer memberi nilai itu. Ya betul-betul murni lah sebagai seorang ilmuwan. Jadi beliau tidak ada namanya kasih sayang. Ini kan murid yang saya dekat, saya sayangi, ya seperti saya gitu. Tidak ada itu. Tidak ada. Jadi begitu mau ujian itu kita betul-betul tidak bisa tidur gitu, memikirkan bagaimana lulus atau tidak ini kan. Begitu masuk ujian betul, ternyata komentar-komentar dia itu menjadi bahan soal yang diinikan. Ya sebagai profesor dia buat soalnya satu kan, jawabannya kan beranak pinak kalau orang sekarang kan kemana-mana. Kalau dia tidak mengerti, ya pembahasannya pertanyaannya A, jawabnya A juga kan. Padahal A itu melahirkan B, C, D dan seterusnya itu. Nah saya kebetulan betul-betul bersiap diri menghadapi mata kuliah dia itu. Ketika ujian, alhamdulillah selesai ujian itu saya dipanggil sama dia. Saya dipanggil, dia manggil saya bukan Akil, Ukail, ta'al. Saya ciumin dia, saya bisikin, lulus enggak saya bilang gitu kan. Nanti katanya Pak Din gitu. Terus sudah saya bilang gitu kan, nanti ketemu lagi beberapa hari, tiap hari kan ketemu, kita salami lagi, gimana sih Pak Din katanya. Ini sudah waktunya mau pengumuman ini, mau pengumuman sudah harus digantung kan pengumumannya kan. Saya ketemu lagi sama dia, saya cium nih, gimana sih? Oh wallahi katanya, anta ahsan wahid gitu. Masya Allah. Kamu yang terbaik. Jadi lulus saya. Iya lulus gitu. Terus nilainya berapa sih? Oh Pak Din gitu nilainya. Nah, jadi beliau itu kalau ngasih nilai itu paling tinggi itu 80. Kalau hebat betul 85 lah. Tapi bro, Iya. Jadi saya tanya, saya berapa dapat? Nanti gitu dia. Iya, terakhir saya dipanggil sama dia, dibisikin saya, kamu dapat 96. Masya Allah. Dari 100. Iya saya. Betul saya bilang. Iya, saya nangis saya. Ya betul. Kata sedek katanya kan. Percayalah sama saya. Jadi saya tergambarin, ya Allah. Jadi berarti orang ini memang murni ya, ilmunya murni. Jadi dia tidak ada melihat ini anak-anaknya yang paling disayang, tidak ada. Nah, saya lihat begitu itu. Jadi begitu saya selesai masa kuliahnya untuk menulis menulis tesis. Saya tertarik tesis dia itu karena pembahasannya luar biasa. Jadi saya bagaimana, saya bilang sama Syekh,
boleh nggak saya menulis judulnya ini, Al-Urf wa Atharuhu fil Ahkam Syar'iyyah. Itu kan sudah banyak tulisan. Iya, saya bilang, saya punya kerang pembahasan sendiri. Mana katanya, tunjuk sama saya. Oh iya, ini beda katanya dengan yang lain. Iya, bukankah saya bilang ada aturan kalau satu judul bisa ditulis ulang kalau sudah lewat 5 tahun. Iya. Secara Oke, katanya bagus ini, saya setuju katanya. Nggak ada kesamaan dengan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Saya tulislah. Saya tulis sampai 170-an halaman. Sudah dikoreksi, sudah apa gitu. Tapi akhirnya hati saya juga nulis yang pernah ditulis orang, rasanya kurang enak gitu kan. Akhirnya saya bilang sama dia, saya bilang mungkin saya tukar aja lah, saya bilang. Maka waktunya nanti katanya. Balik arah ini. Iya, waktu. Nah, insya Allah saya siap juga. Saya tukarlah judul yang lain. Selesai gitu kan. Nah, selesai. Ketika saya selesai S2 itu, saya dibimbing oleh Syekh Khadrawi itu. Iya, yang tadi kan. Yang tadi itu. Jadi ketika mau ujian S2 itu, pengujinya dari Madinah itu, orang Mesir. Namanya Salah Zaidan. Pakar usul fikih, ada buku dia gitu. Saya dikasih tahu sama Syekh Khadrawi. Katanya panitia ujian menunjuk Salah Zaidan. Saya sudah mendengar namanya. Kacau juga saya berhadapan dengan orang ini kan. Iya. Saya bagaimana saya? Nah, katanya, tenang aja katanya. Itu murid saya juga, katanya. Dokternya sama saya. Nah, gitulah hebatnya promotor ya. Ujian bagaimana nanti? Ujian nanti kamu ajarin dia. Jadi bukan dia yang ngajarin kamu. Kamu ajarin dia. Kenapa? Insya Allah katanya kamu lebih tahu dari dia, lebih menguasai. Yang benar saya bilang. Sadik nih katanya. Percayalah sama saya. Begitu ujian itu, karena dia tahu saya qori kan, saya katanya baca Quran dulu. Baca Quran saya. Ramin, aula sudah penuh. Saya baca Quran. Ini kita akan diuji gini. Sampai jam 12 malam itu saya ujian. Ternyata ya memang dia tanya, tapi semua pertanyaannya saya bisa jawab semua kan. Selesai ya ucapan selamat lah gitu, selamat itu semuanya. Ada orang Saudi satu usul fikih juga, mahasiswa tuh. Nah, yang uji saya. Kebetulan dia dekan. Ali namanya, Syekh Ali Abbas Al-Hakami namanya. Tapi dia puji-puji saya katanya. Kamu katanya orang asing bisa nulis bagus begini, 600 halaman katanya kan. Luar biasa, puji-puji lah gitu. Sudah puji-puji, diuji saya, tanyanya macam-macam. Saya jawab semua. Senang dia katanya. Anak aftakhir bihadza, saya bangga katanya dengan ini. Makasih, saya bilang gitu. Sudah meninggal orang itu. Udah gitu. Terus bagaimana ditanyanya saya, kamu mau terus mau pulang? Saya bilang teruslah, tanggung, saya bilang gitu kan. Sudah daftarkan, masuk ujian lagi, testing lagi. Itu luar biasa umur Quran. Padahal kita sekelasnya cuma 4 orang. Dosennya 5 orang. Mahasiswanya 4 orang, dosennya 5 orang. Jadi jaga kualitas betul. Udah, bilang, masuklah, bilang ujian lagi, daftar. Saya daftarlah. Tahu-tahu yang uji, yang guru-guru saya tadi itu. Abu Sunnah, Syekh Mahmud, Syekh Khadrawi. Begitu saya masuk ruangan, saya bilang guru-guru saya semua. Iya kan? Nah, dia tahu siapa kita kan, kualitas kita tahu dia. Nggak terlalu banyak dia nanya saya. Tanya ini wawasan kan, setengah jam sudah keluar aja, sudah sana pergi sana. Bagaimana saya? Halas saya. Wafaqakallah katanya.
Tapi teman yang lain ada yang dari luar itu bisa ada 2 jam 3 jam nggak keluar. Saya pikir diapain ini anak ini kan. Oh rupanya begitu memang cara seleksinya Ummul Qura itu. Iya. Diceritakan sama dulu itu ada stafnya itu. Tapi nanti setelah itu baru dikasih tahu. Iya. Tahu ya. 20 Muhammad namanya, orang Mesir yang selalu membuatkan rekomendasi itu. Panggilnya saya. Oke, lulus nggak saya? Lulus katanya, kamu katanya bagus, katanya nilainya bagus, katanya. Alhamdulillah gitu kan. Nah, kita nggak ada kuliah lagi kalau sudah S3 itu langsung nulis, ngajukan judul, nanti masuk ke lajnah kan, panitia penerimaan itu. Masuklah saya sana. Nah, ketika saya masukkan judul yang kedua itu apa gitu, saya penelitian kan, Al-Hawi itu karangannya Imam Mawardi, bukunya masih manuskrip, saya cari itu. Selesailah saya mau cepat selesai, saya bilang. Nah, kita di sana memang dibatasi 3 tahun. Kalau 3 tahun itu yang 3 tahun, lebih sehari baru boleh ujian. Kalau 3 tahun, kita 2 tahun sudah selesai, mau ujian nggak boleh, nunggu. Saya kebut lah nulisnya biar cepat selesai gitu. Mau pulang lah, kita udah capek kan. Selesai, sudah saya cetakkan disertasi saya, ada 2 jilid 3 jilid. Jadi disertasi saya itu tahqiq manuskrip kan, jadi ada 3 jilid itu sekitar 2000 halaman. Memang kerja berat kita ya, ujian itu. Nah, sudah selesai itu, ya kita dulu kan istilahnya mau cepat pulang itu kan. Tapi sebagian mahasiswa yang lain tuh justru mau lambat-lambat pulang. Jadi selesai disertasinya dia santai-santai gitu. Kalau saya enggak gitu. Nah, maka karena kita mau cepat-cepat pulang, saya tidak tahu kalau ketika waktu saya promosi itu ada utusan kedutaan. Malaysia ada, Brunei ada gitu. Begitu saya selesai ujian, langsung didekat sama mereka. Pak Agil katanya, tidak usah pulang ke Indonesia, Malaysia sajalah. Iya. Nanti berapa-berapanya katanya kita atur gitu ya. Kata kedutaan Malaysia ini. Terus yang Brunei juga, kita memadukan seperti Ustadz nih, gitu kan? Iya.